Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga tanpa dihisab? Berusaha. Berusaha untuk menjalankan agama sebaik-baik mungkin. Berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah semaksimal yang kita mampu dan kita bisa. Kita bertawakal setawakal-tawakalnya, kita tidak minta diruqyah, kita tidak berobat dengan pengobatan kai, dan kita tidak tasya'um atau tatayyur. Itu syaratnya. Pertama, tawakal kita yang tinggi kepada Allah. Yang kedua, kita tidak pernah minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Lalu kita was-was. Lalu kemudian, Ustaz, tolong ruqyah saya, Ustaz, kayak ini tubuh saya banyak setan. Sudah minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah tatayyur. Tatayyur adalah merasa akan ada sesuatu yang sial dengan sebuah kejadian. Ketika ada suatu kejadian, wah, sial nanti akan datang ini ke negeri kita gara-gara ada ini, ada ini. Gak boleh tatayyur. Kita hindari sifat itu, karena akidah kita yang kuat kepada Allah. Allah yang ngatur segala-galanya. Kalau burung gagak berbunyi bukan berarti ada apa? Ada bencana yang akan datang, bukan berarti ada kematian. Dan begitu seterusnya, yang lainnya. Tidak pernah orang yang beriman dan berakidah yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah tatayyur. Dan dia tidak pernah berobat dengan perobatan kai. Perobatan kai adalah dengan memanaskan besi dan menempelkannya kepada kulit yang sakit. Ini tidak boleh. Dan agama yang kita jalankan dengan maksimal, kemudian kita tidak tatayyur, kemudian kita tidak berobat dengan kai, kemudian kita tidak minta ruqyah untuk diri kita sendiri, dengan kita selalu bertawakal kepada Allah. Kalau kita jaga ini sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita dipilih menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kata Nabi SAW, ada 70.000 daripada umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ada 70.000 umatku yang dihisab tanpa dihisab, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kemudian Rasulullah masuk rumah. Sahabat mulai berbincang-bincang. Siapa mereka yang 70.000 itu? Mungkin mereka adalah orang yang dari lahirnya sudah Islam dan kemudian tidak pernah berbuat syirik sampai dia meninggal. Mulai para sahabat berbincang, mempertanyakan dan mengira-ngira siapa yang 70.000 itu. Kemudian Nabi keluar dari rumah dan mengatakan, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah untuk dirinya dan tidak pernah berobat dengan perobatan kai, besi yang dipanaskan, dan tidak pernah tatayyur, merasa sial dengan kejadian-kejadian ini, nanti akan sial, nanti akan datang bencana dan semacamnya. Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika selesai Nabi mengucapkan itu, bangkit seorang sahabat bernama Uqashah bin Mihsan atau bin Muhsan. Lalu kemudian dia berkata kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah wahai Rasul agar Allah menjadikan saya salah satu di antara yang 70.000 itu. Dan dengarkan apa yang dikatakan Nabi, dan ini sebaik-baik jawaban seumur hidup Uqashah. Kata Nabi, anta minhum, engkau salah satu di antara 70.000 itu. Subhanallah. Mendengar itu, seorang sahabat bangkit lagi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya salah satu di antara mereka. Kata Rasulullah kepada orang yang kedua, sahabat yang kedua, sabaqaka biha Uqashah. Uqashah telah mendahului kamu. Uqashah sudah mendahului kamu. Kata para ulama, perkataan Nabi, Uqashah telah mendahului kamu, bukan berarti sahabat yang kedua ini tidak mungkin masuk. Tapi Nabi mengatakan Uqashah sudah mendahului. Artinya Nabi tidak mau jawab lagi untuk yang kedua. Karena kalau dijawab yang kedua nanti akan datang yang ketiga, akan datang yang keempat. Satu. Ada kemungkinan lain sahabat yang kedua ini tidak masuk. Sehingga ketika dia minta doakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ternyata dia tidak masuk, Nabi mengatakan kamu nggak masuk, akan sedih. Iya kan? Akan sedih. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis.
tidak membuat orang sedih dan tidak memutuskan harapan. Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu, sehingga yang lainnya tidak bisa lagi datang menghadap, karena Nabi sudah mengatakan tutup, sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi tidak juga sahabat yang kedua itu tidak masuk, enggak, Nabi tidak mengatakan tidak masuk, tapi Nabi ingin menutup pintu untuk datang yang berikutnya. Dan Nabi menutup pintu supaya tidak datang lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima minta yang sama. Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk, tidak ada itu yang dikatakan Nabi. Nabi hanya mengatakan engkau kedahuluan oleh Ukasyah, boleh jadi sahabat ini bahagian daripada yang 70.000 itu, boleh jadi tidak. Kalau ataupun iya, alhamdulillah. Kalau ataupun tidak, Nabi pun tidak mengecewakan hatinya ketika dia tahu bahwa dia tidak masuk daripada yang 70.000 itu. Nabi orangnya sangat, hatinya itu sangat lembut, tidak mau melukai perasaan orang apapun, siapapun. Itu sifat Nabi kita yang harus kita tiru. Kita tidak ingin melukai perasaan orang dengan lisan kita. Nah, itu caranya untuk mendapatkan apa? 70.000. Dalam riwayat lain, bersama satu orang ada 70.000 lainnya. Dan riwayatnya sahih dari Imam Ahmad. Itu artinya ada 4,9 miliar dari seluruh totalitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Allahu a'lam.